Oke, selamat sore untuk teman-teman semua. Kita sekarang ada di peternakan rumah BSF dan Maggot di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Mungkin untuk teman-teman sebagian masih awam ya untuk apa itu Maggot, apa itu lalat BSF. Mungkin belum begitu familiar di daerah sini. Nah, mungkin ini salah satu solusi untuk penanganan sampah organik rumah tangga ya, ataupun resto dan warung-warung seperti itu, supaya bisa lebih dimanfaatkan dan tidak terbuang sia-sia. Bahkan bisa membuat nilai perekonomian buat setiap mungkin kelurahan, daerah atau desa seperti itu. Mungkin kita bisa lihat di sini. Ini salah satu contohnya untuk lalat BSF itu, lalat Black Soldier Fly. Jadi bentuk lalatnya seperti ini ya, seperti kurang lebih seperti tawon dia warna hitam, lalat Black Soldier Fly ini. Jadi lalat ini bukan lalat yang umum yang biasa kita lihat di warung-warung atau di sampah-sampah yang biasa dia hinggap-hinggap di makanan. Ini dia habitatnya tidak seperti itu, dia menyendiri bahkan di pohon-pohon. Cuman dari lalat ini kita bisa mengatasi masalah sampah gitu. Karena lalat ini nanti dia bertelur. Setelah bertelur itulah dia akan menciptakan sebuah koloni maggot. Koloni maggot itulah yang bisa mengurai sampah organik. Jadi selain diurai juga bisa ada manfaatnya begitu. Jadi maggot itu bagus buat pakan ternak seperti itu karena proteinnya tinggi seperti itu. Jadi kita kalau bicara tentang lalat ini siklusnya pendek ya ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi tidak usah khawatir karena lalat ini tidak berbahaya ataupun tidak menimbulkan virus ataupun apa seperti itu. Jadi lalat ini sehat, tidak menimbulkan efek apapun, jadi tidak usah khawatir untuk menangkarkan lalat BSF ini. Jadi cuman lalat BSF ini dia pendek ya, usianya itu sekitar 14 hari setelah dari pupa menjadi lalat. Jadi kita dari lalat ini yang kita butuhkan adalah untuk di sini ada tempat-tempat dia untuk bertelur. Jadi kita pancing telurnya. Nah, seperti ini. Kita pancing. Memang kita sedikit kasih bau-bau. Biasanya yang efektif itu kayak bau tempe, bau kalau bau tempe terlalu tidak enak mungkin bisa bau nanas. Dia suka dengan bau harum-harum yang menyengat begitu, yang tajam. Nah, nanti begini. Dari sinilah nanti cikal bakalnya untuk menghasilkan koloni maggot yang kita buat menjadi ibaratkan pekerja kita untuk menyelesaikan sampah. Jadi seperti itu. Jadi ini dipanen. Nanti kita lihat prosesnya lebih seperti itu. Jadi kita panen dari ya ini. Jadi ini untuk makan. Jadi sama sampah buah-buahan apapun kita bisa manfaatkan untuk pakan. Sayur, buah. Ya mungkin masih berantakan karena masih belum ada tempat-tempat khusus. Mungkin nanti kedepannya kita memang mau bikin tempat khusus untuk stok pakan. Nah, dari tempat lalat tadi kita tetaskan dulu ya di kayak macam begini. Kita bisa pakai gen minyak goreng ini kita manfaatkan. Ini kan banyak juga, harganya murah meriah, kita potong jadi 2. Jadi kurang lebih seperti ini telur tadi ya. Ini telurnya kita tangkarkan di sini. Ini 2 atau 3 hari dia menetas.
nanti akan menjadi baby maggot. Tapi kita sudah sediakan makan dulu di sini untuk persediakan dia. Nah, ini memang kalau usia masih 1-7 hari itu tidak begitu kelihatan ya. Nah, tapi ini kelihatan mungkin sedikit geli mungkin. Nah, seperti ini. Nah, biasanya ini kita butuh waktu kalau kita terapkan sampai 10 hari. 10 hari nanti kita pindah ya, dipindahkan yang lebih besar. Cuman ini ada beberapa di sini kayak ini. Kita sudah pindahkan seperti ini. Jadi sampah-sampahnya itu memang tinggal tuang saja. Nah, ini ada di bawah ini ya, ini. Nah, dari apa tadi? Gen tadi setelah usia 10 hari kita pindahkan di sini. Jadi dari sini kalau sudah di sini kita tidak usah repot-repot lagi. Jadi kalau sudah ada sampah tinggal kasih masuk aja. Ini kayak ini contoh ini waktunya bisa kasih makan kalau sudah kering-kering begini. Kayak ini sisa-sisa sayur begini, buah ini ya. Nanti misalnya buah-buah kita misalnya taruh maggot langsung di dalam ini itu bisa? Bisa Bapak. Cuman kalau terlalu becek juga tidak bagus. Okay. Nah, kayak begini nih biasa kita. Tapi ada yang ini. Kita di sini kita manfaatkan dari mungkin untuk peternakan maggot ini cukup mudah ya, cukup mudah. Cuman mungkin nanti banyak pertanyaan jualnya di mana, kayak gitu kan? Nah, cuman begini, kita tidak jual produk maggotnya lagi. Jadi untuk teman-teman tidak usah khawatir, langsung kita jual proteinnya berbentuk telur gitu ataupun daging gitu. Kalau di sini kita ke depannya itu nanti produksi telur bebek, kita bisa kasih makan ini. Cukup kita langsung kasih makan aja kayak gini, jadi dia sudah terbiasa. Dan dengan dikasih maggot ini dia daya bertelurnya cukup bagus, bisa 80% bertelur. Jadi tidak usah, jadi kita tidak tidak menjual produk maggotnya lagi, tapi berbentuk protein, yaitu berbentuk telur. Karena untuk yang ini saya ada 14 ekor, jantannya 2, betinanya 12. Dia bertelur sampai 10 butir tiap hari. Dari Alfamart itu biasa mereka kan bersisa buah-buah yang Iya, bisa. bisa kita minta kan? Bisa Bapak. Jadi Kita dari menyurat itu. Alfamart atau Saga, begitu, buah-buahan, Mega. iya betul. Mereka punya itu Kentucky kan Iya, bisa tulang, ikan, kan? Sayur. Iya, luar biasa. Dari telurnya, sudah telur bebek. Banyak. Nah, ini kan telurnya. Ya. Jadi kita sudah bisa menghasilkan protein secara mandiri untuk penanganan sampah organik rumah tangga gitu. Mungkin kalau setiap rumah tangga mempunyai 5 ekor saja bebeknya, terus hanya untuk menyelesaikan sampahnya sendiri, mungkin setiap hari mereka sudah bisa panen telur bebek sekitar 3 butir tiap hari, sudah cukup untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri. Konsep untuk pengurangan sampah organik di Provinsi Papua Barat Daya sudah ada contoh baik yang harus ditiru dan harus diikuti untuk kita selesaikan masalah sampah organik di Provinsi Papua Barat Daya. Metodenya sangat mudah dan ini siklusnya
melalui proses BSF, kemudian diproses, kemudian menjadi maggot. Maggot mengurai sampah organik. Kita tidur, maggot bekerja. Dia bekerja 24 jam. Jadi stok sampahnya kasih masuk, maggotnya operasi. Dia sebagai mesin untuk mengolah sampah organik, sehingga sampah organik ini bisa diselesaikan oleh maggot, dan hasilnya itu diberikan makan kepada bebek, ayam, ikan. Dan ini kita baru studi kasusnya bebek. Dan ternyata dari hasil yang disampaikan oleh Mas Supadi, bahwa dengan maggot diberikan kepada bebek, bebek makan maggot, ya kan? Iya. Nah, itu merangsang bebek untuk lebih cepat bertelur dan proteinnya sangat tinggi, dan ini buktinya telur. Nah, sehingga kita bicara stunting, itu peluang untuk menurunkan stunting dan menghilangkan stunting gizi buruk dengan makan telur bebek. Ini proteinnya sangat tinggi. Nah, bagaimana merangsang bebek supaya bertelur? Maka bebek itu harus makan maggot. Nah, maggot makan sampah, dan sampah ini tidak berasal dari bahan kimikal atau bahan kimia. Lain dengan makanan bebek atau makanan ayam itu yang dijual di toko atau di pasar. Itu ada masih mengandung bahan kimikal. Kalau ini tidak, dia hanya makan sisa makanan yang manusia makan, kemudian dibuang ke rumah, ke dapur, ke tempat sampah. Nah, jadi itu bisa dikumpulkan di ember. Kemudian setiap lurah distrik harus punya rumah maggot. Nah, misalnya kepala daerah, calon kepala daerah, wali kota, bupati, bagaimana menyelesaikan masalah sampah? Salah satu solusinya dengan maggot. Setiap kelurahan punya rumah maggot. Nah, itu solusinya. Dan maggot ini bisa memberikan kehidupan, ekonomi bisa bertambah, kesehatan juga bisa dapat, ekonominya bisa dapat, sehingga masalah sampah bisa teratasi, kota menjadi bersih. Nah, itu solusi yang baik. Dan kepala daerah datang ke sini, calon-calon kepala daerah ya. Nah, kami berharap calon-calon kepala daerah bisa mengkampanyekan solusi penyelesaian sampah dengan maggot. Nah, itu harapan kami. Kita berdebat, mengadu argumen, kita bicara masalah sampah, tumpukan sampah yang setiap hari ini misalnya Jumat bersih. Setiap Jumat kita kasih bersih sampah, tapi sampah itu kan langsung dibuang ke TPA, dan tumpukan di TPA sana itu sudah full, menumpuk. Dan secara kebijakan nasional, TPA di seluruh Indonesia itu ditutup tahun 2030. Itu secara nasional. Sehingga kita harus mencari solusi ketika TPA-nya dilarang untuk dibuka kembali, maka solusinya adalah sampah organik harus diselesaikan dengan menggunakan maggot. Dan terima kasih kepada Mas Supandi, karena kita tidak perlu lagi mencari instruktur ke Tanah Jawa. Di Papua Barat Daya sudah ada instruktur, dan mungkin ini ada di tanah Papua, itu ada di Papua Barat Daya. Dan ke depan kita punya mimpi bersama menjadikan rumah maggot menjadi sebuah role model penyelesaian masalah sampah. Kemudian ini masalah sampah bisa diselesaikan, tapi bisa juga untuk pertanian. Iya, pupuknya betul. kan, Pupuk dari kasgot, kaskotnya, sisa-sisa dari maggot itu. Iya, betul. Kan itu pupuk NPK yang terbaik, protein tertinggi. Jadi sekarang Mas sudah tidak menjual lagi maggot. Untuk saat ini tidak menjual lagi. Karena maggot sudah bisa dijual dalam bentuk telur. Iya. Jadi ini hasilnya luar biasa. Nanti kami akan terus kampanyekan, dan kami sosialisasi kepada sekolah, kemudian mitra, stakeholder, LSM yang peduli bicara sampah di kota, misalnya Kota Sorong, selalu bicara sampah. Nah, ini solusinya. Dan kepada para calon wali kota, calon bupati, mampirlah ke Mas Supadi dan mendengar bagaimana menyelesaikan masalah sampah organik secara cepat, tuntas. Kota kabupaten menjadi bersih, ekonominya dapat, pupuknya ada, pertanian yang dapat, semuanya
terintegrasi. Jadi harus ada kolaborasi. Demikian, kita orang kuat karena orang satu. Ya, ke depan di Papua Barat Daya kita lakukan kolaborasi. Jadi kolaborasi lintas OPD untuk menyelesaikan persoalan sampah. Jadi sampah organik bisa kita selesaikan dengan melakukan kolaborasi. Misalnya dengan OPD pertanian, perikanan, kemudian dengan peternakan, dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi ada kolaborasi yang kita lihat bersama untuk menyelesaikan masalah sampah organik. Karena turunan dari penyelesaian sampah organik dengan menggunakan metode maggot ini akan menghasilkan dampak ekonomi lainnya, seperti untuk makanan bebek, makanan ikan, pupuk sisa maggot menjadi kasgot ini, pupuk NPK yang terbaik, tapi juga bisa juga untuk bebek setiap harinya bertelur. Dan ini bisnis menarik dan membuka lapangan pekerjaan. Dinas Tenaga Kerja kita memberdayakan generasi Papua, orang asli Papua untuk bisa hidup dengan bisnis baru seperti ini. Nah, kita rubah mindset untuk melihat masa depan dengan menggunakan maggot sebagai solusi dalam menjawab persoalan-persoalan sampah. Kota kabupaten menjadi bersih, tetapi nilai ekonomisnya bisa didapat, masyarakat sejahtera, sehat, kuat, membangun tanah Papua Barat Daya.